Jadi buka browser apa saja, mau Google, Chrome, Microsoft Edge ya, ataupun Firefox silahkan. Atau browser bawaan handphone pun silahkan, bisa digunakan. Ketikkan address barnya atau di kolom alamat kapaldjpt.net ya, kapaldjpt.net. Akan masuk halaman awal ya di sini. Di sini hanya ada 2 tombol. Klik di sini untuk login dan lihat hasil analisis. Untuk rekan-rekan dari dinas ataupun penyuluh, cukup klik yang tombol warna biru, klik di sini untuk login. Oke, udah, mudah-mudahan sudah pegang ini semua ya, akunnya masing-masing. Oke ya, saya klik di sini untuk login. Oke, nanti keluar isian untuk login. Di sini ada 2 tombol, warna biru login, warna merah tutorial. Jadi kalau teman-teman lupa atau mau melihat lagi apa yang saya sampaikan hari ini, saya sudah siapkan tutorialnya dalam format PDF. Dan mungkin 2 atau 3 hari lagi nanti akan saya upload untuk yang tutorial versi videonya ya. Biar jadi bisa langsung lebih paham mungkin kalau dengan versi videonya. Di sini tinggal klik tutorial, nanti akan ada link untuk mendownload tutorialnya ya. Dia sebagai enumerator ataupun sebagai verifikator provinsi. Silakan untuk yang pertama kita sama-sama masuk sebagai pengguna enumerator ya. Teman-teman bisa login. Mudah-mudahan sudah masuk. Oke, kalau sudah betul loginnya akan masuk ke halaman ini. Oke, halaman ini ya. Halaman utama dari seorang enumerator. Jadi di halaman ini yang muncul dalam tabel yang terlihat oleh rekan-rekan semua di tampilan ini adalah data yang memang diinput oleh masing-masing enumerator. Jadi enumerator lain tidak bisa melihat data hasil inputnya. Jadi hanya enumerator yang bersangkutan yang memang bisa melihat data ini. Walaupun dia satu kabupaten, dia tidak bisa melihat data enumerator lainnya. Baik, di sini ada tabel dan ada 5 tombol. Di sini ada tombol profil yang paling kanan warna hijau. Ini saya agak susah ini ya. Kalau diklik ini akan keluar informasi terkait profil pengguna enumerator. Sementara ini yang tersedia di sini yang terisi mungkin yang default yang disiapkan oleh tim sekretariat. Tapi teman-teman enumerator kemudian nanti bisa mengedit isian dari profil ini. Mengedit isian dari profil ini, tinggal diklik edit. Nanti akan masuk ke halaman edit. Ya, mungkin muncul ya, kalau di sini nggak muncul karena share screen-nya masih browser yang ini. Nanti teman-teman bisa mengedit di halaman yang atau window yang baru, nanti akan muncul. Silakan muncul isiannya yang mau diedit apa. Di sini yang nama user tidak bisa diedit kecuali passwordnya. Kalau teman-teman enumerator mau ganti passwordnya silakan. Kalau selesai nanti tinggal klik simpan. Nah, di tombol profil ini pun ada juga tombol logout ya, ini untuk keluar dari aplikasi logout. Oke, kita mungkin lewat nggak terlalu lama di sini ya. Nah, tombol yang paling nanti sering rekan-rekan enumerator gunakan adalah input data. Ini formulirnya ini nanti ada di input data. Jadi tombol input data ini untuk membuka formulir pengisian datanya. Nah, di sini sudah saya klik dan muncullah formulir yang tadi mungkin tampilan yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 item isian. 20 item isian ini kalau dijumlahkan totalnya sekitar 34 data, 34 jenis data. Jadi nanti teman-teman enumerator ada data yang memang wajib harus diisi, ada yang memang wajib boleh dikosongkan.
Mungkin dalam artian nanti boleh dikosongkan itu bukan harus mumpung boleh dikosongkan ya kosongkan saja, jangan. Sebaiknya dilengkapi selengkap-lengkapnya data yang memang ada di formulir ini. Lanjut mungkin nanti saya sampaikan persatu nanti isian formulirnya. Saya mau masuk ke tombol yang kedua adalah lihat data. Lihat data adalah kembali ke tampilan rekap dari hasil input yang dilakukan oleh enumerator. Nah, tombol yang ketiga adalah data ke Excel. Nah, ini adalah mendownload data hasil input enumerator yang disimpan ke dalam format Excel. Tombol ini untuk menyimpan hasil isian dari data yang nomor 1 sampai 20 tadi ke dalam format Excel. Ketika saya klik, nah akan terinformasikan penyimpanan dari file tersebut dan ini tinggal save. Nah, jadi datanya sudah tersimpan di komputer ya, atau di masing-masing device yang digunakan. Kalau tablet jadi tablet atau di handphone. Nanti tinggal buka saja hasil datanya, hasil download tadi ya, data ke Excel. Oke, untuk yang ketiga adalah proses upload Excel. Nah, ini tadi yang disampaikan koordinator subak data, ada namanya fasilitas upload Excel yang sebetulnya memang fasilitas ini digunakan kalau memang ada hal-hal yang memang keterbatasan terhadap koneksi internet. Yang tadi saya sampaikan bahwa proses pengisian data tadi kan 1 sampai 2 menit. Ketika memang pas sudah masuk selesai dikirim ternyata koneksi internetnya down atau sinyalnya naik turun naik kembang kempis ya biasanya loginnya tertutup sendiri dan kita akhirnya ngulang login dari awal lagi. Nah, untuk upload Excel ini digunakan ketika memang teman-teman yang susah sinyal tadi memindahkan formulir tadi ke dalam format Excel. Jadi di sini kita klik saja, nanti tinggal dipraktekkan ya di masing-masing gadget. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal memilih file Excel apa yang mau diupload atau yang mau file Excel yang isiannya sudah terpenuhi formulir tadi ya dari item 1 sampai 20. Di sini tinggal baca keterangannya nomor 1 sampai 7. Ada beberapa hal yang mungkin harus dihindari seperti menggunakan desimal itu dengan format titik, walaupun itu Excel-nya menggunakan format koma, tetap dia harus titik, terus titik, nggak boleh koma. Untuk desimal ya, terus menghindari penggunaan titik koma, terus disimpan pun bukan dalam bentuk Excel, tapi dalam format CSV. Nanti saya praktekkan untuk proses pembuatan Excel tadi. Jadi nanti di sini teman-teman pun bisa mendownload Excel formatnya dan ini memang harus menggunakan format ini. Jadi jangan menggunakan format Excel buatan sendiri. Nanti kolom-kolomnya itu nggak sesuai dengan struktur database-nya, jadi malah nggak bisa tersimpan itunya hasilnya atau kacau nanti datanya nggak terbaca dengan sempurna. Di sini tinggal klik kata sini ya, ini warnanya udah beda, tinggal diklik, tinggal disimpan. Sudah terdownload format Excel-nya yang nanti kita gunakan untuk proses penghimpunan data melalui Excel. Baik, nanti saya sampaikan setelah nanti proses penginputan data ya. Baik, lanjut kepada formulir pengisian data. Di sini ada pengisian data. Tadi sudah disampaikan Pak Koordinator Subak Data. Cara-cara pengisiannya, nanti saya praktekkan sambil praktek, teman-teman silakan praktekkan sendiri ya. Boleh menggunakan handphone yang tersedia ataupun laptop boleh, apa saja boleh. Yang penting di browser ya. Ini saya isi mungkin nama pemiliknya Eka Kurniadi. Oh ya, ini saya menggunakan akun di Provinsi Aceh, Kabupaten Simeulue. Nah, jadi langsung terkunci untuk wilayah provinsi kabupaten, tidak bisa diubah-ubah lagi. Baik, ini nama ya, sudah nama Eka Kurniadi, alamatnya Jalan Kenanga, mungkin ya, contoh aja ini ya, Kenanga 1,
Provinsi sudah tidak bisa diubah, terkunci. Kabupaten pun tidak bisa diubah, Disimulue. Pilih kecamatan si RTP tadi, yang tadi di input ya, nomor 1 tadi. Pilih salah satu, misalnya yang ada di Kabupaten Simulue. Di sini saya pilih mungkin kecamatan Tepah Barat. Ini nggak tahu ada lot atau enggak nih, pokoknya saya dummy aja datanya ya. Tepah Barat, saya pilih Tepah Barat. Terus ini ada pilihan desa. Pilihan ini adalah tipe. Jadi yang nanti Tepah Barat itu desanya itu jenisnya desa atau kelurahan. Kalau kelurahan biasanya itu untuk kota administratif atau ya kota biasanya ya, itu pas ininya kelurahan. Jadi jenis atau tipenya ini adalah desa. Di sini ketik nama desanya. Ini variabel bebas, silakan isi ketikan sesuai yang data yang dimiliki oleh enumerator. Saya isi saja mungkin Makmur ya, desa Makmur Berkah, atau ini saya nggak tahu apa ada desa Makmur Berkah nih di Kecamatan Tepah Barat. Baik, selanjutnya pengisian RT, nomor RT diisi, terus selanjutnya RW diisi. Baik, tadi kan ada isian-isian wajib nih, seperti nama pemilik wajib diisi, kecamatan wajib dipilih. Nah, terus berikutnya ini adalah pengisian nomor kependudukan ya, yang tercantum di KTP ini diisi 16 digit ya. Ini saya pakai dummy aja mungkin. Saya nggak tahu, ini pokoknya ada 16 digit harus terisi. Berikutnya nomor NPWP, nggak bisa lanjut, nggak bisa tersimpan. Kalau yang wajib tidak terisi tidak bisa tersimpan. Terus ini nomor telepon kita isi, nama kapal mungkin kapal EK1. Nah, tadi disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya bahwa nama kapal ini adalah isian yang wajib harus ada. Andai kata nanti kapalnya belum punya nama, nanti dikondisikan teman-teman enumerator menyesuaikan dengan nama pemiliknya saja. Nah, misalnya kapal yang dimiliki oleh Eka Kurniati itu ada 3, yang nanti di pengisiannya nanti untuk yang data ini, kapal yang ini adalah EK1. Nanti ketika sudah disimpan, masukkan lagi data berikutnya nama yang sama, tulis nama kapalnya EK2. Jadi harus ada nama kapalnya dan harus beda namanya, nggak boleh sama. Karena kalau kapalnya sama dengan pemilik yang sama, sistem tidak akan menolak proses inputtingnya, nanti penyimpanannya akan ditolak. Jadi nama kapal itu harus ada, nomor nicknya juga harus ada, dan nama kapal itu harus beda untuk satu pemilik. Oke ya. Tapi kalau misalnya nama kapalnya sama, pemiliknya beda, itu boleh saja. Misalnya nanti ada nama lagi itu juga nanti tolong diperhatikan juga, bisa jadi nanti di satu wilayah mungkin kesalahan input nick bisa mempengaruhi wilayah lainnya juga ya, hati-hati juga karena di sini sudah terkunci nick untuk satu nama dan satu kapal hanya bisa sama dengan hanya ada satu nick untuk nama kapal yang tersebut, jadi nggak bisa satu nick itu diinput satu kapal yang sama namanya, nggak bisa, terkunci hanya satu saja yang bisa disimpan. Baik, berikut nggak punya NPWP, nggak menjadi data wajib, nggak apa-apa dikosongkan. Nggak punya telepon HP juga nggak apa-apa dikosongkan kalau memang nggak punya HP. Ini jenis kapal, ini harus diisi apakah jenisnya pengangkut kah atau kapal penangkap. Yang berikutnya di jenis alat penangkapan ikan ini kolom untuk jenis alat penangkapan ikan akan aktif. Tapi kalau nanti diisinya adalah kapal pengangkut, yang dipilih kapal pengangkut, isian untuk jenis alat penangkapan ikan tidak aktif. Jadi otomatis tidak punya alat tangkap. Saya pilih kapal penangkap. Ini, daya motornya dalam satuan PK atau HP kita isi mungkin
berapa ya, 45 ya. 45 PK, ini angkanya saja ya, jangan PK-nya nggak usah ditulis, angkanya saja. Tolong perhatikan nanti ada bagian-bagian yang memang harus angkanya saja. Terus jenis motornya, apakah kapal motor atau motor tempel atau tanpa motor, kita pilih mungkin motor tempel. Ini nomor NIP OSS, ya silakan kalau punya ya, ini sebetulnya integrate nanti ketika data ini mau disinkroniskan dengan data SIMKADA. Jadi ada ini. Kita dummy saja datanya, kita isi sembarang dulu. Nomor izin kapal yang tertera di BPKP, CP atau SIGP, kalau memang punya ya, kalau nggak punya silakan dikosongkan saja nggak apa-apa. Saya isi saja. Terus ke-10 adalah pengisian tanggal terbitnya perizinan. Jadi mungkin terbitnya tanggal 16 ya, kita pilih tanggal 16. Ini tanggal berlaku berarti masa habis izin ini ya, tadi izin yang di nomor 9 ini, mungkin kita rubah tahunnya ke tahun 2021, bulan November. Oke, tanggalnya 16 juga, ya. Ini ya, ini tanda selar, diisi kalau ada, kalau tidak ya dikosongkan pun nggak apa-apa. Kita isi saja. Ini biasanya kalau ya tanda selar ini berarti biasanya sudah punya CP ya biasanya, atau punya izin ya. Soalnya ini yang mengeluarkan kan teman-teman dari instansi lain ya, dari Hubla. Terus ukuran kapal ini tonasenya. Mungkin kita tulis 15 GT. Ini kita isi 15 GT, panjang mungkin 16 meter. Ini apa namanya? Angka-angkanya nggak usah jadi patokan dulu ya. Pengisiannya yang penting nanti kita yang perlu diperhatikan oleh teman-teman enumerator. Lebarnya mungkin 2,5. Nah, pengisian koma tadi nggak boleh pakai simbol koma. Pengisian desimal itu menggunakan simbol titik. Saya ulangi lagi. Nah ini jadi tolong perhatikan ya ini. Dan ini nomor 13 ini semuanya harus terisi. Teman-teman harus bisa isi. Terus tinggi. Andai kata nanti mungkin barangkali dia belum punya pas kecil. Untuk kapal kecil ya. Mungkin kan ukurannya akhirnya belum tahu berapa. Teman-teman enumerator kan bisa mengukur panjang, lebar, dan tinggi dalamnya. Untuk tonasenya silakan aja dikira-kira. Tonasenya berapa GT. Barangkali kalau ada yang dekat dengan teman di KSOP, ada tuh rumusnya untuk penghitungan GT kapal sepanjang ukuran panjang, lebar, dan tinggi dalamnya itu diketahui. Baik, untuk lebarnya kita isi 1,1 barangkali ya. Oke, ini jenis alat penangkapan ikan. Tadi karena kita pilih kapal penangkap, di kolom pengisian ini harus terisi. Di sini yang wajib diisi adalah alat penangkap ikan utama. Artinya yang utama ini boleh diartikan alat penangkap ikan yang digunakan yang paling sering atau paling lama digunakan dalam satu musim penangkapan. Mungkin kita pilih dari sini ada daftarnya. Ini sudah disesuaikan dengan apa nama-nama penamaan alat penangkapan ikan di mana di Peraturan Menteri Nomor 71 yang masih aktif ya sekarang ya, sudah disesuaikan nama-namanya. Mungkin kalau ini kita isi apa ya? Pancing ulur ya, pancing ulur non tuna barangkali. Untuk tangkapan sampingan itu adalah alat tangkap yang memang selain pancing ulur non tuna yang memang dimiliki oleh nelayan tadi atau pemilik kapal tadi. Biasanya kalau kapal kecil itu memang punya, lebih dari satu punya. Karena memang cara melautnya yang hanya di bawah 4 mil itu alat tangkap yang digunakan itu musiman, tergantung musim ikan apa dia menggunakan alat tangkap ini yang tertentu ya. Baik, ini dikosongkan pun nggak apa-apa, hanya satu saja yang utama diisi boleh. Ya. Mungkin apa namanya ke ukuran tadi. Jadi di ukuran ini kalau kita tidak memperoleh keterangan dari surat yang resmi tadi seperti tas kecil, itu apakah juga dilakukan pengukuran manual gitu? Ya, mau tidak mau harus dilakukan diukur secara manual. Kan biasanya begini ya, kalau untuk kapal-kapal yang terutama yang
5 GT ke bawah itu kan yang belum tentu punya surat ininya ya, apa pas kecilnya. Silakan saja nanti ukur, biasanya juga kapal-kapal yang ukuran 5 GT dalam satu wilayah itu cenderung seragam ukurannya biasanya. Mungkin nanti sampel satu ya dikira-kira panjang lebar dalamnya sekian, nah berarti biasanya sama ya untuk satu wilayah. Komoditas nelayan itu ya. Jadi Bapak Ibu enumerator ini perlu nih kalau ke lapangan harus bawa meteran ya. Ya, ya. Kalau enggak cari tukang jahit terdekat. Ya. Jadi harus ada informasi panjang, lebar, tinggi atau dalam tadi. Jangan sampai tidak terisi karena nanti itu data tidak tersimpan dengan baik nantinya. Saya lanjutin Pak Ucup ya, Pak Yusuf ya. Lanjut Pak. Ya. Tadi sampai ke alat tangkap ya. Nah ini yang alat tangkap sampingan boleh dikosongkan atau boleh diisi, silahkan. Kita kosongkan. Produksi tangkapan. Nah ini produksi tangkapan ini wajib diisi. Semuanya ini wajib diisi. Dan diisi dalam satuan kilogram. Kalau mau dikasih koma hanya bisa menampung 2 angka di belakang koma ya. Jadi per 100 jadinya bisanya. Periode per trip ya. Jadi ini Rata-rata. volume tangkapan ikan dalam satu trip. Rata-rata kan? Ya monggo dirata-ratakan saja dalam satu trip, rata-rata sekian kilo misalnya kan. Misalnya kita satu trip itu rata-rata 20 kilo misalnya ya. Ya kan kadang-kala kan ini polemik juga ya. Kalau di lapangan kan nelayan kecil ini bisa one day fishing, bisa ya maksimal 2 hari gitu ya kalau kapal kecil. Ya. Jadi kalau umpamanya bulan ini kita dapat 20 kilo, bulan depan 100 kilo, sekali melautnya itu betul. Apakah merata-rata atau betul. gitu nanti pasti banyak pertanyaan pertanyaan itu betul. Nanti untuk terkait bagaimana metode pengisian ini kan tadi disampaikan oleh Pak Koordinator Subak Data, bagaimana metode pengisian untuk volumenya ya. Apakah memang volume tertinggi dan terendah, terus ngambil nilai tengah bisa jadi rata-rata, atau nanti silakan aja metode. Biasanya kalau teman-teman penyuluh itu sudah punya metode ininya, estimasi untuk nilai rata-rata per tripnya. Biasanya kalau teman-teman penyuluh sudah punya rumusnya gitu, mau ngambil apanya, nanti ketemu nilai rata-rata per tripnya. Karena ini memang pertanyaan atau ini isian standar sih ya untuk ini. Jadi berapa volume per tripnya? Ya, rata-rata per kilogram. Terus jumlah halim laut dalam satu trip. Nyatanya dalam satu trip itu ada yang one day fishing berarti 1 hari. Yang berangkat pagi pulang sore atau berangkat malam pulang pagi. Kalau mau 2 hari ya 2 hari melaut, diisinya angka 2 di sini. Oke, angka 2 ya kita tulis, taruhlah ini karena kapal 15 GT 1 hari mungkin ya. 1 hari dalam satu trip, jumlah trip dalam 1 bulan. Nah, biasanya 1 bulan suka ada istirahatnya tuh, 1 minggu 1 kali misalnya ya. Taruhlah 20 trip dalam 1 bulan. Artinya hanya 20 hari kerja mereka ya. Jumlah bulan melaut dalam 1 tahun. Ini jumlah bulan melaut artinya dalam 1 periode 1 musim, biasanya suka ada peceklik tuh. Tapi biasanya untuk kapal-kapal yang kecil itu walaupun musim ramai aja dia tetap sepanjang tahun melaut ya, karena memang ketergantungannya masih sifat subsisten, dia nggak bisa nggak melaut. Kalau nggak melaut ya nggak bisa makan istilahnya ceritanya. Tapi taruhlah ini kita 10 bulan ya, 2 bulan itu ceritanya tidak melaut ya dalam setahun. Ya dipotong lebaran sama Natal. Iya, lebarannya sama tahun baru nggak melaut lah. Baik, ini jumlah awak kapal. Nah, ini harus diisi. Tadi kapal 15 GT mungkin 3 orang, taruhlah 3 orang. Instansi penerbit izin. Nah, ini instansi penerbit izin. Jadi yang tadi izin nomor 9 tadi, ini instansinya namanya apa? Apakah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Kehutanan lah, sebutkan itunya ceritanya. Dinas Kepepet. Dinas Kepepet. Disebutkan mungkin di sini saya tulis saja Dinas Perikanan Simeulue gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah ketik nih. Nah, ini instansi penerbit diisi dengan variabel bebas. Silahkan bebas ketiknya. Berikutnya adalah pelabuhan pangkalan. Nah, ini pelabuhan pangkalan ini sifatnya nanti sebetulnya opsional.
sudah tersedia di database pelabuhan atau pelabuhan perikanan dari tipe A ke tipe D. Jadi sekitar 586 pelabuhan perikanan, database-nya sudah saya masukkan ke sini. Jadi cukup teman-teman kalau memang base-nya pendaratan si pemilik tadi itu di pelabuhan tadi yang PPI sampai PWS itu ada, tinggal ketikkan saja misalnya sini apa, Lampulo misalnya. Ketikkan saja nanti sudah kelihatan Lampulonya ada, tinggal pilih. Tapi mungkin ada kasus nanti dia nggak daratan di PPI, nggak daratan tapi di belakang rumah misalnya ya. Ketik bebas juga nggak apa-apa, misalnya di desa apa misalnya desa apa terus saja. Desa Makmur tadi. Kirain belakang rumah, Mas. Jangan juga biar ke lautan ya Pak. Kelihatan juga nih pelabuhannya. Jadi harus lokasi ya. Ya lokasi bukan paling tidak. Tapi disarankan ya, kalau disarankan ya ada pelabuhannya ya, itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada ya diisi dengan nama lokasinya, desanya lah paling tidak, nama desanya atau nama kampungnya, nanti biar bisa teridentifikasi. Daerah penangkapan ikan tadi disampaikan basisnya adalah WPP. Jadi ini WPP yang ada dari WPP 571, Selat Sunda, semuanya ada ya. Oke. Ini yang Malaka mana yang nggak masuk ya? Oh belum di input ini kayaknya, belum database-nya belum disempurnakan, 571 belum ada. Kita pilih salah satu saja, nanti yang disesuaikan dengan WPP-nya ya. Ini Selat Malaka belum masuk di sini, nanti dimasukkan dilengkapi. Mungkin nanti tim admin bisa membantu melengkapi WPP ini 571 belum ada. Baik, nah, ketika memang nanti WPP-nya kayak mungkin di mana di Aceh itu kan 2 WPP ya kalau nggak salah ya, kadang-kadang di 571, kadang-kadang 572. Nah ini bisa ditambahkan DPI-nya. Klik tambah DPI, kita scroll lagi ke bawah, tinggal pilih WPP yang keduanya apa. Di sini tinggal pilih. Misalnya inilah ceritanya ya, ada 2 WPP, tambahkan seperti ini. Tapi kalau satu nggak usah ditambahkan DPI, biarkan saja, cukup 1. Oke. Nah yang terakhir ini pengisian mengupload foto kapal. Jadi yang harus diupload tadi menurut tadi informasi pematerinya Pak Anas tadi ya, Pak Koordinator Subak Data, foto yang wajib ada itu adalah foto NIK. Nah, foto NIK ini wajib ada. Teman-teman nanti bisa klik tombol browse, cari fotonya. Kalau menggunakan desktop atau PC atau laptop seperti ini ya. Nah, cari fotonya. Nah, ini saya belum punya contoh sampel NIK ya. Saya ambil contoh aja. Ini seolah-olah NIK lah ceritanya ini. Foto NIK nih ceritanya. Ini foto NIK. Nah, ini bisa ada apa namanya nama filenya kapal ikan 1.jpg. Nah, tolong perhatikan bahwa format dari file untuk proses upload file itu jangan melebihi dari 500 kilo. Tapi saya tadi sudah sampel, sudah coba. Kalau saya ambil foto jepret langsung pakai HP, saya pakai resolusi yang paling rendah, itu rata-rata sekitar antara 500 sampai 700 kilo. Jadi ini mau saya upgrade paling maksimal 700 kilo. Ini tidak bisa dengan resolusi tinggi karena keterbatasan storage atau penyimpanannya di server. Kalau nanti teman-teman dibebaskan, nanti ada satu foto yang 10 mega, nggak nyampe 1000 foto udah overload itu nantinya apa space storage-nya. Jadi ini kalau nanti filenya itu melebihi itu, dia tidak akan bisa input. Misalnya saya ambil contoh foto ini yang tadi besar, akan ada warning seperti ini, ukuran foto lebih dari sekian. Jadi dibatasi. Nanti teman-teman yang moderator akan tolong perhatikan ini. Kalau ini mungkin nanti akan saya ubah jadi 700 kilobyte paling mentok, karena untuk ukuran handphone itu resolusi segitu tuh masih bisa apa? Bisa diupload lah. Dan handphone masih bisa ceritanya, kalau nggak salah dia masih bisa di ukuran 2 MB untuk pixel yang sekian, jadi nanti jatuhnya cuma jadi 600 kilobyte. Oke. Untuk posisi foto ada syarat khususnya enggak Pak Eka? Kalau posisi foto yang pasti kalau
foto KTP ya KTP-nya harus jelas lah. Yang KTP-nya gambarnya harus jelas itu. Nanti kan digunakan untuk proses verifikasi nanti. Oke, baik. Jadi enumerator tolong perhatikan fotonya yang dihasilkan itu benar-benar bisa terbaca. Kalau NIK ya, ini kan masalah NIK ya. Karena nanti akan ada proses pencocokan KTP dengan nomor NIK yang tadi di entry secara manual tadi. Ya, oke. Ini wajib terisi. Yang ini kita ulangi lagi. Mungkin contohnya ini. Anggap saja ini adalah foto NIK atau foto KTP ya. Nah, untuk 3 foto yang berikutnya ini adalah opsional tadi disampaikan. Boleh pilih salah satu. Mau foto kapalnya saja, foto nelayannya, atau dokumen yang dimiliki oleh kapal tadi. Nah, kalau 3-3 aja gimana? Boleh juga, bagus artinya kalau 3-3-nya. Ya. Karena kita, ya tadi memang ukurannya kita batasi, dikhawatirkan kalau teman-teman enumerator ini sangat rajin dan mudah-mudahan rajin banget gitu ya. 4 foto ini ada semua. Jadi saya pilih salah satu saja, mungkin foto kapalnya yang kita pilih. Saya pilih ini. Tidak ada warning berarti bisa lanjut. Sudah terisi semua nih Pak Yusuf ya. Jadi sudah terisi semua. Dicek lagi satu-satu barangkali ada yang terlewat. Kalau memang sudah lengkap dan sudah benar, klik tombol lanjut. Nanti tombol lanjut kalau tidak ada yang keliru atau tidak ada yang kosong untuk isian yang wajib tadi, tombol lanjut akan berubah menjadi tombol simpan. Tapi kalau ada yang kosong, itu akan ada warning bahwa data wajib ada yang belum terisi. Oke, ini kita simpan. Jadi memang tidak akan keluar tombol simpan ya. Seperti yang di layar ini tidak ada tombol simpan yang muncul. Tetap lanjut, artinya memang pasti ada yang salah pengisiannya di atas, terutama kosong tadi, data kosong. Oke, ini simpan, klik simpan, tunggu karena ini proses uploading. Memang ini tergantung koneksi internet tadi ya. Nah, oke, ini kita sudah selesai. Artinya sudah selesai proses penginputan data. Di sini ada pertanyaan apakah ingin melanjutkan penambahan input data lagi, itu kembali ke formulir tadi. Kalau kita klik tidak, itu kembali ke halaman penampilan data rekap data yang tadi di awal tadi. Kita klik tidak. Jangan lupa untuk teman-teman enumerator itu mengecek hasil inputannya sudah terekam atau tidak. Khawatirnya salah pada saat proses simpan tadi koneksi internet mati ceritanya kan data. Nah, itu tergantung, jadi data menggantung, tidak terekam dengan sempurna, tidak terbaca, tidak muncul di sini. Jadi tidak muncul di rekapan data. Datanya ada nggak sih? Ada. Tapi nanti akan ada komentar gagal simpan istilahnya. Jadi ada namanya data gagal simpan dikarenakan proses inputnya itu terkendala dengan akses koneksi internet tadi. Kita sudah benar isi data tapi begitu klik simpan mungkin pas proses upload itu kan ngirim file gambar foto tadi kan berat. Ya koneksinya mati misalnya kan, mati lampu, kalau kita wifi mati lampu lah ceritanya kan, terputus otomatis itu laptop. Nah, itu nanti ada keterangan data gagal simpan di sini dan itu hanya bisa dilihat oleh verifikator provinsi. Jadi si enumerator tidak bisa melihat karena di sini ada kesalahan proses data tidak bertuan istilahnya. Karena begitu teman-teman simpan tadi 20 item itu tersimpan, langsung dicap, dikasih tanda bahwa ini milik si enumerator. Nah, jadi tidak akan ada data nanti saling mengklaim. Itu data sudah tercatat milik enumerator. Jadi enumerator lain pun tidak bisa menginput data itu atau berusaha mengklaim, merebut itu data saya, enggak. Di sini di aplikasi sudah masing-masing enumerator sudah bisa punya haknya terhadap data tadi. Biar kayak Kusuka kalau nggak salah begitu, Kusuka itu enumerator data Kusuka hanya bisa dibaca oleh si petugas enumerator tadi. Nah, yang lain tidak bisa buka atau enumerator lain tidak bisa lihat. Ini seperti itu sama fungsinya. Bagaimana kemudian untuk memperbaiki data yang tergantung tadi? Itu teman-teman enumerator silakan menghubungi verifikatornya di provinsi artinya ya. Supaya WA atau gimana hubungi bahwa ada data menggantung
merasa sudah input tapi nggak muncul di rekapannya ini. Itu berarti data menggantung. Kalau teman-teman enumerator berusaha menginput lagi dengan nama dan nick yang tadi, itu tidak bisa karena dianggap sudah terentry. Kan tadi kita batasi bahwa nick sama nama itu tidak boleh, atau nama kapal itu tidak boleh lebih dari satu kita batasi. Jadi seolah-olah itu data sudah, bukan seolah-olah, memang data sudah tersimpan di server, tapi dianggap data tidak bertuan. Jadi ada data siluman lah ceritanya. Nah, data siluman itu harus diusir dulu tuh, dijampi-jampi dulu tuh sama verifikator supaya hilang. Nanti di verifikator, di menu verifikator akan ada fasilitas menghapus data yang gagal input. Jadi tinggal dihapus dulu data yang gagal input tadi, baru enumerator ketik ulang, entry ulang, baru bisa. Jadi tolong nanti ini karena memang bergantung kepada koneksi internet ya. Mudah-mudahan teman-teman enumerator memperhatikan itu. Baik, tadi sudah selesai proses input ceritanya. Nah, di sini ada tampilan di tabel ini ada sebelah kolom kedua yang paling terakhir yaitu ada status ceritanya nih. Saya perbesar sedikit. Status. Nah, ini status. Status itu menginformasikan status data ini. Jadi di sini kan sebelumnya saya sudah input untuk dummy ceritanya. Ada semuanya, ada 6 data berarti ya. Tadi yang terakhir kan nama Eka Kurniadi ya. Ini ada status. Status data tersebut sudah sampai tahap apa prosesnya. Warna hijau, statusnya verifikasi provinsi sudah diterima. Berarti ini lolos verifikasi provinsi. Kalau menurut paparan materi sebelumnya itu, Argo sudah dapat 1 ceritanya. Dapat, kalau tadi informasinya 7.500 ya. Nah, Argonya saldo sudah 7.500 masuk rekening ceritanya. Nah, terus ada kedua yang warna merah belum verifikasi. Nah, ini artinya verifikator provinsi belum melakukan proses verifikasi, belum menyentuh sama sekali. Jadi data belum verifikasi. Yang ketiga telah diperbaiki. Nah, ini status ketika memang verifikator provinsi sudah melakukan verifikasi, tapi hasil verifikasinya ditolak atau harus diperbaiki. Nah, dalam hal ini verifikator akan menerima informasi bahwa berkas dikembalikan. Nah, ini ada di warna ini ya, warna apa nih? Kuning ya, warna kuning. Berkas dikembalikan. Ketika enumerator melihat informasi, oh data saya dikembalikan, pasti ada yang salah. Ada yang salah dan enumerator wajib untuk memperbaiki. Dengan caranya seperti apa? Ketika statusnya berkas sudah dikembalikan, enumerator akan melihat tombol edit di sini. Harus diklik, harus masuk tombol ini. Kalau tidak, status selamanya tetap gini, berkas dikembalikan. Kalau enumerator sudah memperbaiki hasil verifikasi, ada catatannya nanti, statusnya akan berubah menjadi telah diperbaiki. Nah, ketika sudah telah diperbaiki, data sudah bisa diverifikasi ulang oleh verifikator provinsi. Jadi begini penjelasannya tadi ya, sudah mungkin cukup jelas. Ketika verifikator itu melakukan proses verifikasi, pilihannya 2, ditolak atau diterima. Kalau diterima, langsung berubah jadi hijau. Kalau ditolak, warnanya menjadi kuning, berkas dikembalikan, dan di halaman enumerator akan muncul tombol edit. Oke, tombol edit yang 1 ini. Karena di bagian lain juga ada tombol edit juga. Nah, berbeda tombol edit ini dengan edit yang ini ya. Karena yang ini adalah proses untuk perbaikan data, edit ini. Oke, saya langsung masuk ke berkas yang dikembalikan. Ada tombol edit. Kita klik tombol edit. Nah, ini informasinya. Jadi kita masuk ke formulir penginputan data yang tadi ya, yang data baru. Kita masuk ke formulir ini. Apa saja sih yang harus diperbaiki? Nah, teman-teman enumerator tinggal klik lihat hasil verifikasi. Di sini ada list sudah berapa kali ini berkas bolak-balik dari verifikator kembali ke enumerator, terus balik lagi ke verifikator. Kalau verifikator masih melihat ada yang kurang, balik lagi ke enumerator. Nah, di sini akan muncul nanti verifikasi ke-1 tanggal sekian. Oh, balik lagi datanya verifikasi ke-2 tanggal sekian. Begitu dicek verifikasi,
salah lagi, balik lagi, nanti ada verifikasi ketiga tanggal sekian. Jadi akan ada historinya untuk satu data berapa kali itu diverifikasi oleh verifikator. Isinya apa? Tinggal diklik di sini, lihat detail hasil verifikasi. Jadi di sini nanti ini tergantungan terhadap internet ya, koneksinya nih. Jadi di sini nanti akan muncul hasil verifikasinya. Ini enggak connect ini. Nah, oke. Nah, ini kita lihat, coba ya, kita lihat hasilnya nanti kita, kalau koneksinya bagus ini, nah di sini kita pun akan rasa sadar kok apa yang salah. Oh, nih pasti ada yang kurang fotonya nih. Oh iya, foto nik belum ada. Pasti gitu udah sadar lah, pasti ini ada yang kurang. Makanya verifikator mengembalikan ini. Intinya memang pasti ya nanti informasinya di sini akan muncul ya, cuman ini nggak muncul mungkin koneksi gangguan untuk koneksi ke database servernya. Oke. Oh ya, yang maksud saya tadi tidak muncul karena itu verifikatornya tadi masih data yang lama ya, tadi saya input tidak masuk ke data yang terbaru. Nanti kita demokan bagaimana munculnya hasil verifikasi tadi ya. Ini kita perbaiki, misalnya kita upload foto. Ini pasti foto nicknya yang belum muncul ya, karena saya nggak punya foto nick, kita asal aja dulu fotonya, soal ini foto nick. Kita masukkan, sudah ada nama filenya, kita simpan. Tunggu sebentar. Nah, tadi status yang berkas dikembalikan sudah berubah menjadi telah diperbaiki. Kalau sudah seperti ini, bolanya data ini ada di verifikator provinsi untuk melakukan proses penerimaan atau penolakan data yang sudah diperbaiki tadi. Oke. Nah, untuk status yang terakhir adalah data belum dikirim. Nah, tadi kan kita lihat ada data baru nih yang tadi kita sama-sama yang saya entry tadi, nama Eka Kurniadi, nama kapal Eka 1, alamatnya ini, data statusnya belum dikirim. Nah, jadi ketika proses penginputan data tadi, teman-teman itu belum resmi mengirimkan data itu ke provinsi. Jadi statusnya masih ada di, bolanya masih ada di enumerator. Sepanjang tombol kirim ini, yang warna biru ini belum diklik, datanya masih ada di enumerator. Argo belum, saldo belum nambah ceritanya. Jangankan nambah, ketika sudah dikirim pun statusnya pasti belum verifikasi dulu ya. Itu belum mulai. Jadi datanya ini belum bisa diverifikasi oleh verifikator. Verifikator nanti akan melihat informasi bahwa data memang belum dikirim. Verifikator pun bisa nanti menghubungi si enumerator, mungkin kelupaan untuk mengklik kirim data ini. Jadi enumerator dihubungi, tolong dikirim datanya biar bisa diproses verifikasinya. Nah, jadi nanti langkah ketika enumerator melihat status ini, sebetulnya si enumerator ini masih punya peluang untuk melakukan proses edit data tadi, data yang baru diinput tadi. Mengedit data, mungkin ada yang kurang, diperbaiki, diedit. Ketika kita klik edit, akan muncul form ini. Nah, perbedaan form edit dengan yang perbaikan data tadi, tidak ada tombol hasil verifikasi, karena memang ini pengeditan data yang memang baru pertama kali di-input dan belum diverifikasi. Oke, saya kembali lagi ke lihat data. Nah, jadi teman-teman ini bisa klik kirim. Ketika diklik tombol kirim, maka status berubah menjadi belum verifikasi. Nah, kalau sudah statusnya seperti ini, bolanya sekarang ada di verifikator provinsi. Teman-teman enumerator tinggal menunggu hasil verifikasi yang dilakukan teman-teman verifikator provinsi. Jadi seperti itu. Nah, selesai di sini sudah selesai berarti tugas enumerator terhadap proses penginputan data. Oke, nanti tinggal menunggu diperbaiki kah atau gimana. Nah, ketika memang ini datanya mau dihapus, tinggal klik hapus, datanya langsung hilang. Data tadi langsung terhapus ya, tidak ada lagi di server. Mau nggak mau teman-teman enumerator harus entry ulang. Kalau diklik tombol hapus, jangan salah klik jadinya antara edit sama hapus nanti. Baik, nah ini juga ada tambahan untuk bagaimana sih hasil penginputan data di dalam database ini. Teman-teman enumerator pun bisa melihat hasilnya dengan mengklik ini nama pemilik ya.
Tadi ini Eka Kurniadi, ini nama pemilik EDCA, ini nama pemiliknya, diklik. Akan muncul pop-up menginformasikan ini. Ada foto nelayannya, ada foto KTP-nya, nama pemiliknya siapa, nah ini informasinya. Untuk kapal, bagaimana data kapal, diklik nama kapal di sini. Nanti akan ada informasi foto kapalnya, foto dokumen kapalnya, dan ini informasi kapalnya. Akan muncul hasil input yang dilakukan oleh teman-teman enumerator. Oke, jadi begini. Tadi untuk data ke Excel tadi sudah kita download ya. Mungkin kita bisa buka. Ini ya, contohnya nih data Excel. Kita klik tadi, kita buka data Excel-nya. Di sini muncul data Excel ini. Nah, ketika membuka data Excel hasil download database dari server, akan terbaca seperti ini. Ini nggak apa-apa, tinggal klik yes saja. Nah, akan terlihat daftar hasil inputan si enumerator. Di sini, oke, ini tadi kan masih 5 ya, yang Eka Kurniadi belum di-download, belum masuk sini. Oke, ini ada 5 data. Ini semua data yang memang ada di server yang 34 data tadi. Ini bisa dikonsumsi teman-teman enumerator untuk proses apa ya, penggunaan atau menganalisa atau pengolahan data, silakan. Kembali ke ini ya. Nah, proses upload Excel tadi sudah kita download format Excel-nya. Seperti ini format Excel-nya. Mungkin tadi Pak koordinator Subak Data sudah memperlihatkan Excel-nya dengan materinya yang tadi. Di sini terbuka format Excel yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mau gunakan ini, kita enable dulu editingnya ya. Nah, seperti ini. Teman-teman enumerator, silakan isi. Yang 20 item data ini silakan isi menyamping. Nama pemiliknya siapa, alamat di mana, provinsi. Harus dipilih, ini variabelnya tidak bisa diketik bebas, harus memilih satu diantaranya. Nih karena Aceh harus isi Aceh. Kabupatennya ini karena Semeluwe harus dipilih Semeluwe, kecamatannya ini harus dipilih Tepas Selatan atau Semeru Timur. Jadi harus dipilih. Ini tipe desanya misalnya namanya Anu, alamatnya belum ya? Excel ya, sorry. Saya share dulu ya Excelnya ya. Excelnya saya share dulu biar kelihatan. Oke, ini Excelnya baru kelihatan ya. Kelihatan ya Excelnya ya. Ya tadi saya ulangi ini format Excel. Format Excel yang tadi kita download, yang tadi dari website tidak kita download. Di sini sudah ada headernya masing-masing, kolomnya, dan teman-teman enumerator diisi di bawahnya. Ada nama pemilik, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Tadi provinsi, kabupaten, dan kecamatan isiannya terikat, tidak boleh diketik bebas. Kalau diketik bebas, taruhlah kita ketik coba kakak ini, tidak bisa. Jadi harus memang memilih yang tersedia di data, di dalam kolomnya itu. Terus tipe desanya tadi tinggal pilih tipe desanya, desa atau kelurahan, nama desanya ini boleh diketik bebas, RW RT-nya diketik bebas. ID pemilik ini adalah nomor NIK KTP ya, nomor NIK KTP, atau nanti kalau perusahaan itu katanya ada nomor akta pengukuhan, kalau koperasi itu nomor induk koperasi atau NIK tadi ya. Silakan diisi. Proses pengisiannya jangan lupa, karena ini adalah formatnya karakter, harus didahului oleh tanda petik 1 di atas, baru diisi nomor NIK-nya. 16 digit kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 16 digit ya. Oke, 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jangan lupa diawali dengan tanda petik 1 di atas. Ini ya. Tanda petik 1 di atas ini harus ada. NPWP pun sama, karena ini formatnya karakter bukan number. Handphone juga sama. Nama kapal, diisi nama kapal bebas. Nomor NIP ini juga sama. Nomor NIP kalau ini jangan lupa menggunakan petik 1 di atas. Tinggal isi nomor izin kapalnya.
Jangan lupa, kalau khawatirnya kalau nomor nanti dikenali sebagai number. Biasanya nanti akan jadinya expand ataupun kalau dia formatnya jadi koma-koma jadi ininya terdefinisikan bukan sebagai nomor, jadi sebagai angka. Tanggal izin terbit ini ditulisnya formatnya dengan pemisahan garis miring. Jadi tanggalnya 2 digit, bulannya 2 digit, tahunnya 4 digit. Misalnya sekarang tanggal 16 garis miring bulan 11 garis miring 2020. Harus begini formatnya. Nggak bisa strip ataupun ditulis 16 November 2020, nggak bisa. Harus begini formatnya. Tanggal habis berlakunya tanggal 16 bulan 11 tahun 2021 misalnya. Ini formatnya ya untuk penulisan tanggal izin terbit maupun tanggal masa berlaku atau tanggal berlaku. Tanda selar jangan lupa menggunakan koma atas. GT karena untuk GT panjang kapal, lebar kapal dan tinggi kapal jangan menggunakan petik 1 di atas ya. Karena ini adalah angka, format angka, number. Jadi GT tadi mungkin isi 12. Panjangnya isi 14. Lebarnya isi 3, lebar tinggi kapalnya isi 1,2. Tetap pakai koma, jangan pakai tetap pakai titik untuk desimal, jangan menggunakan koma. Untuk selanjutnya alat tangkap pertama, ini kode API 1 adalah alat tangkap utama. Tinggal pilih salah satu. Di jumlah APK itu formatnya adalah angka 34. Instansi, ini nama instansi, tinggal ketik DKP, misalnya Semulue. Ini pelabuhan dipilih. Nah, ketika masuk kita menggunakan Excel sebagai proses penghimpunan data, isian pelabuhan tidak bisa diisi dengan nama pelabuhan bebas yang tadi kita disimulasikan kan di desa makmur misalnya kalau tidak ada TPI-nya. Tapi kalau dengan Excel harus pilih yang sudah tersedia, nggak bisa memilih sembarangan nama. Jadi tinggal pilih salah satu. Tapi sebetulnya bukan itu. Nah, nanti teman-teman tinggal melakukan proses editing di aplikasi. Proses editing di aplikasi mau tidak mau ya harus masuk aplikasinya juga. Tapi kan hanya untuk mengedit satu data saja, jadi nggak semua data diubah. Nah di sini saya lupa ini namanya nih. Misalnya PP Lampulo ya. Lampulo apa Lempasing saya lupa nih. Lampulo oh nggak ada. Nah ini tidak ada data, tidak kita salah ketik pun tidak mau keluar. Nah, kita ini aja ya dummy saja dulu lah namanya. Jadi harus pilih salah satu. Sekali lagi ini konten data diabaikan dulu saja ini karena datanya dummy. DPI dipilih salah satu. Ini Selat Malaka dan Laut Andaman ini ya. Ada. Jenis kapal. Jenis kapal tadi kapal penangkap ikan. Jumlah ikan isi yang tadi per trip informasinya. Jumlah ikan utama itu jumlah tangkapan per trip. Di sini kode dari headernya adalah jumlah ikan utama. Kita isi mungkin 20 kilo. Hari tripnya, hari per trip artinya ya. Hari trip ini hari per trip 1 bulan. Berapa trip dalam 1 bulan tadi diisi 20 bulan barangkali berapa bulan dalam 1 tahun kita isi dengan isian mungkin 10 bulan tadi. Nah ini alat tangkap sampingan yang kedua, boleh diisi boleh tidak. Jenis motornya diisi motor tempel. Terus kita geser sedikit lagi, daya motornya jangan lupa diisi mungkin 30 PK. Nggak tahu ngedorong apa enggak 30 PK. Oke ya, ini sudah terisi semua, nama pemilik sampai semuanya. Sudah terisi satu form data. Kalau mau ditambah lagi, tambah lagi semuanya. Sampai berapa banyak silakan. Tapi untuk proses upload data melalui Excel ini ke dalam aplikasi, saya sarankan jangan terlalu banyak.
khawatirnya juga nanti sinyalnya naik turun, baru terentry 3 atau 5 data, di tengah jalan sinyalnya melorot lagi. Nah itu nanti datanya rusak lagi itu nantinya. Jadi mungkin saya sarankan ya antara 5 sampai 10 data upload gitu, 5-10 data upload. Atau ya jangan sampai ratusan data baru diupload satu kaligus upload. Nah, saya tidak nyarankan itu karena khawatirnya nanti koneksi internetnya itu ada hambatan lagi pada saat proses upload Excel tadi. Baik, ini untuk Excel tadi ya. Nah, di Excel ini ada kolom-kolom, ada worksheet, sheet yang lain sebagai data referensi beberapa pilihan tadi ya. Nah, yang tadi ya. Nah, yang digunakan hanya awal saja. Nah, ketika sudah terentry misalnya 4 data, 4 nama, 4 kapal terisi, teman-teman harus ngeblok ini, blok isian tadi. Kalau lebih dari 1 ya di blok sampai bawah gini ya, kalau cuma 1 ya 1 aja. Copy, jangan lupa di copy data tadi, headernya tidak usah, cukup datanya saja yang di blok atau di copy. Sudah di copy, kita buka file baru, paste. Oke, di sini sudah terisi data yang tadi kita copy dari file format tadi. Kalau ada 10 berarti 10, ada 20 ada 20 nanti di sini ya. Biarkan begini langsung kita save. Save as. Kita masukkan ke dokumen. Kita kasih nama mungkin formulir Simelue. Tipenya yang dipakai kita ganti menjadi CSV tadi yang saya sampaikan. CSV ini ada 3 ya, yang format Macintosh, MS-DOS ataupun delimited. Pilih salah satu saja. Saya pilih MS-DOS. Ganti dengan format CSV, simpan. Sudah seperti ini, klik saja yes. Nah, kita cek di dokumen apakah sudah tersimpan. Formulir Simelue ada ya, formulir Simelue ini ya. Ini formulir Simelue sudah tersimpan. Kita cek detailnya, ya sudah Microsoft Excel, separated values file. Nah, selesai sudah kita proses pembuatan file Excel yang akan kita upload. Kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, saya sarankan ketika kita sudah tinggalkan lama membuat Excel, karena tadi saya tinggalkan beberapa menit, saya sarankan untuk refresh halaman browsernya dulu. Nah, ketika di refresh tampilannya masih seperti ini, berarti kesimpulannya akun kita masih aktif. Oh iya, maaf. Dirubah dulu share screen-nya ini. Yo. Saya lupa tadi ini. Oke. Ya, ini ya. Mana ya? Ya, udah tampil ya. Sudah tampil belum ya? Itu kan betul ya? Ya. Ya, ini sudah muncul ininya. Apa namanya? Tadi saya refresh. Kita refresh saja browser kita. Tampilannya masih belum berubah. Tapi kalau kita refresh tampilannya kembali ke halaman klik login, nah berarti akun kita sudah tamat sesinya. Mungkin karena kita kelamaan tadi. Buat file Excel-nya itu sampai 10 menit, kita kembali ke Excel, kita nggak refresh, kita langsung klik upload Excel, berantakan sudah nanti datanya. Ada 10 data misalnya di Excel tadi, dianggap data bertuan tadi saya bilang. Jadi datanya itu tersembunyi, siluman lah. Dan itu prosesnya harus dihapus melalui verifikator tadi. Oke. Sudah selesai mas ini, Excel sudah tersedia. Nah, kita klik tombol upload Excel. Kita pilih filenya. Tadi formulir Simelue ini ya, file. Open, sudah ada. Kita kirim data Excel. Sudah terupload. Di mana kita bisa lihat filenya ceritanya kan. Kita refresh saja atau klik lihat data. Kita refresh saja. Oke. Ini ada yang salah di sini. Prosesnya pasti ada yang keliru pada saat proses pengisian formulir tadi. Kalau di sini sudah, dia akan muncul di sini nanti namanya siapa, muncul di sini.
Coba kita coba. Wah, ini koneksinya unstabil juga di sini ya. Itu di ini ya, data-data menggantung ini yang kadang-kadang memang tergantung dengan koneksi internet. Kalau upload Excel memang karena kita prosesnya panjang, biasanya ini apa namanya bermasalah pada proses uploading. Oke. Coba kita coba, saya kemarin tuh sudah siapkan. Coba ini. Nah, tadi saya punya dummy data Excel yang sudah saya siapkan di sini salah satunya tadi ya. Formulir isian 1 saya buka saja ya. Ini saya punya 2. Bukan ini, bukan. Saya tadi sudah siapkan data dummy ini. Ini 4 data di Kabupaten Simalue. Tadi kita sudah lakukan proses uploading dan ini datanya sudah terinput Arif, Adu, Asus, DH, Asus. Nah, ini datanya ada 4 sudah terhimpun di dalam aplikasi dan teman-teman enumerator tinggal melihat datanya sudah benar atau tidak. Klik Arifnya. Nah, ini kan belum ada foto-fotonya nih ceritanya. Foto-foto belum ada, pasti karena kalau Excel pasti belum ada fotonya. Foto kapal juga belum ada karena memang belum proses upload tadi, karena untuk memasukkan foto mau tidak mau harus berbasis aplikasi. Jadi teman-teman nanti untuk Arif tinggal klik edit, fokus pengisian foto. Misalnya nick tadi ya, nick. Klik nicknya, kita cari file foto yang sudah siap, nicknya ini nih dummy saja. Fotonya asal-asalan dulu. Mungkin, nah ini foto berikutnya, yang ini sudah simpan. Tunggu sebentar sesaat. Nah, jadi nanti yang Arif ini fotonya sudah ada untuk KTP. Tadi saya upload hanya 2 saja, nick dengan foto kapal kalau nggak salah. Nah, ini foto kapalnya. Jadi memang harus masuk ke aplikasi dulu, cuman memang proses pengisian datanya yang nomor 1 sampai 19 itu sudah dengan Excel, sudah terhimpun secara rekapitulasi dengan Excel. Jadi siapkan di Excel, di-upload, berikutnya harus mengupload foto. Nggak bisa otomatis karena kelemahan dengan mengupload Excel itu yang nggak ada fotonya aja, belum bisa langsung fotonya ya, karena memang Excel nggak ada fotonya. Oke ya, jadi begini proses penginputan aplikasi dengan pengguna sebagai enumerator. Untuk verifikator apa lanjut gimana Pak Ucup? Cukup di sini dulu enumerator, nanti verifikator berikutnya. Mau tanya jawab atau sambil begini? Pak Yusuf mau sambil lihat ada yang bertanya nanti sekalian kita jawab gitu ya? Apa gimana? Jadi saya lanjut verifikator gitu ya biar cepat ya? Nanti kalau ada yang ini boleh disela. Wah ada yang nanya nih enumerator gini-gini gimana? Nanti kita jawab. Gitu ya? Oke ya. Kita lanjut ya, mungkin untuk sesi berikutnya adalah akun sebagai verifikator. Jadi tadi sesuai apa yang dilakukan oleh enumerator tadi sudah menginput sekian data, baik data yang diinput dengan aplikasi maupun data yang di-upload via Excel. Jadi ada sekian data. Ini si enumerator sudah menginput sekian data. Jangan lupa untuk mengklik tombol kirim. Jangan lupa untuk mengklik tombol kirim. Jangan lupa untuk mengklik tombol kirim. Jangan lupa untuk tombol kirim. Kita sisakan 1. Oke. Yang belum dikirim. Oke, jadi begini, kita lanjut ke pengguna sebagai verifikator provinsi. Kita logout. Logout, klik logout. Oke, logoutnya sudah jalan. Nah, ini kembali ke ini tampil ya. Kita login lagi sebagai verifikator provinsi. Saya sudah buatkan akun dummy-nya, namanya Ferry, passwordnya ini. Kita login. Ya, ini tampilan halaman yang akan dilihat oleh verifikator provinsi. Jadi sifatnya rekapitulasi dulu yang kelihatan muncul. Di sini verifikator akan melihat rekapitulasi. Ya, atas inputan tadi.
Tadi karena Sadi baru satu kabupaten, jadi hanya muncul di Kabupaten Simalui. Nanti kalau kabupaten lain muncul, akan muncul juga informasi rekapitulasi tadi ya. Di sini ada kolom yang menginformasikan status data itu sudah sampai mana. Verifikasi diterima, oh berarti si verifikator sudah. Gimana? Oh iya, tadi ada masukan supaya membuatkan video tutorial. Tadi saya di awal sudah berjanji 2 atau 3 hari ke depan saya akan upload videonya, biar mudah nantinya. Teman-teman kalau panduannya sudah ada, tapi biasanya agak bingung karena cuma foto doang kalau panduan. Kalau video tutorial mudah-mudahan dari awal tadi saya informasikan, ya tadi yang saya sampaikan tadi seperti yang hari inilah videonya nanti. Baik, ini saya kembali ke verifikator. Jadi di sini ada informasi verifikasi diterima. Ini verifikator provinsi khusus ya. Kalau enumerator tadi sudah selesai tugasnya ceritanya. Tinggal nunggu aktivitas di verifikator provinsi. Oke. Verifikator akan melihat bahwa ada verifikasi yang sudah diterima. Oh, berarti verifikator tadi sudah melakukan proses verifikasi satu data dan sudah diterima. Berkas kembali. Berkas kembali berarti tadi ada berkas yang ditolak kalau statusnya berkas kembali dan belum diperbaiki oleh enumerator. Tadi ada satu di awal, tadi ada satu berkas berkas kembali, terus enumerator memperbaiki dengan mengklik tombol edit, langsung hilang juga nanti di verifikator berkas yang dikembali atau ditolak tadi sudah satu nilainya 0. Ceritanya nilainya 0, artinya sudah tidak ada lagi bola di verifikator untuk berkas yang dikembalikan tadi. Oke. Kembali ke verifikatornya nanti. Nah, yang berikutnya adalah berkas sudah diperbaiki. Ada 2 tadi enumerator. Ada 2 berkas yang sudah diperbaiki yang harus diverifikasi ulang oleh verifikator. Jadi ditolak, statusnya jadi berkas dikembalikan. Diperbaiki enumerator, statusnya berubah jadi berkas setelah diperbaiki. Berkas sudah diperbaiki. Jadi ada 2 nih. Nah, berarti ini tugas verifikator nih, harus memperbaiki data ini nih. Berkas belum verifikasi ada 6. Tadi kan kita klik kirim ada 6 nih yang siap untuk diverifikasi. Jadi benar-benar data ini baru masuk dan sudah dikirim oleh enumerator dan bisa diperbaiki. Yang terakhir data belum kirim. Tadi saya sisakan 1 data belum kirim dari enumerator, memang belum sengaja belum diklik kirimnya. Jadi verifikator bisa lihat datanya, bisa lihat. Dan ini untuk status pusat, ya ini nggak usah dilihat yang provinsi, status pusat. Ini status pusat berarti nanti verifikator di tingkat pusat yang akan memproses. Jadi ini statusnya bisa kelihatan rekapitulasi. Terus gimana mulai detailnya? Nah, kita lihat di sini karena baru ada Simalui, kita klik lihat, tombol lihat, kita klik akan muncul rekapitulasi per kecamatan. Jadi Tepas Selatan, yang verifikasi itu di Tepas Selatan. Yang belum verifikasi itu Tepas Selatan ada 2. Tadi yang sudah perbaikan di Simalui Timur ada 1, di Tepas Barat ada 1. Di Tepas Tengah ini ada yang belum verifikasi 1. Nah, seperti ini rekapitulasinya nanti kelihatan. Jadi verifikator maksud saya, bisa ngerjain yang mana dulu nih, yang diperbaiki dulu nih, yang di Simalui Timur. Kita klik Simalui Timur di tombol lihat. Kita klik, detailnya sudah kelihatan di sini. Mana tadi yang sudah diperbaiki? Oh, ini yang warna biru. Ada warnanya sendiri. Yang merah, ya belum disentuh tadi, belum sama sekali. Nah, ini verifikator akan melihat tombol proses. Kita kembali lagi ke data kecamatan tadi, kita klik tadi data yang tombol yang di atas ini. Kita lihat saja salah satu tadi yang sudah diterima. Yang muncul apa sih? Ini kalau verifikasi yang diterima warnanya hijau. Tombolnya yang aktif apa? Tombol batal. Artinya verifikator bisa membatalkan proses verifikasi. Walaupun tadi sudah menerima ceritanya. Wah, begitu diinfokan ini datanya palsu ternyata. Dibatalkan saja sudah, klik batal. Langsung statusnya menjadi belum verifikasi. Saya klik batal. Statusnya jadi belum verifikasi, dianggap belum melakukan verifikasi.
Sepanjang belum diverifikasi, bolanya kembali ke enumerator. Jadi berarti ini bukan enumerator, berarti nanti ini belum diterima, bukan dikembalikan ke enumerator. Ini belum diterima, belum bisa diterima oleh provinsi. Statusnya apa? Mengambang. Tapi kalau mau ditulis tadi mau ada catatan perbaikan, ya tadi pada saat kita klik proses, untuk yang belum verifikasi ini kita klik proses, akan muncul formulir verifikasi. Muncul nggak ya? Nah, ini muncul formulir verifikasi. Jadi verifikator kerjanya di sini, formulir verifikasi ini. Dicek satu-satu datanya, ada fotonya, nanti dicek satu-satu fotonya ini. Oh, lengkap fotonya ini. Tapi KTP, kenapa foto KTP gambar ini namanya itu nanti dikasih catatan kalau ada yang salah tadi. Di sini, foto KTP salah, kasih catatan begini. Jadi nanti enumerator akan melihat bahwa oh, ada yang salah dengan apa namanya proses penginputan datanya dia, karena ternyata salah kirim foto NIK malah foto kapal yang terkirim, foto KTP malah foto kapal, KTP-nya malah belum dikirim gambarnya, fotonya. Nah, ini nanti verifikator mengembalikan. Di mana caranya? Nah, ini ada namanya tombol pilihan tolak atau terima. Kalau dipilih tolak, kita simpan, status akan berubah menjadi kuning, berkas. Nah, ini berkas dikembalikan, kurang besar ya. Ini berkas dikembalikan, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, berkas dikembalikan. Dan di sini proses berkas belum diperbaiki ya, karena baru dikembalikan. Kalau nanti enumerator akan melihat bahwa harus diperbaiki ya, status berkas dikembalikan ya harus diperbaiki, harus diedit tadi, harus diperbaiki sesuai dengan hasil koreksian dari verifikator. Oke, yang ini mungkin proses. Anggap saja ini berkasnya sudah sempurna misalnya ya. Sebentar, ini lagi ngambil data. Ini agak berat juga ngambil datanya nih. Kita refresh aja dulu, kita sering-sering refresh aja supaya meyakinkan bahwa sesinya masih aktif dan kondisi internet bagus ceritanya. Ini kita refresh aja, kayaknya nggak selesai-selesai ini. Ini masih silang ini. Terlalu berat ini kayaknya nih. Padahal aplikasinya ringan, kalau menggunakan operator seluler malah lebih cepat. Iya. Tapi jangan sambil nge-zoom ya, kalau nge-zoom juga berat juga karena berebutan sama zoom. Ini karena rebutan sama zoom jadinya berat begini nih. Saya refresh lagi, ini kayaknya ini. Oke, kita tunggu. Jadi peluangnya ini memang ada faktor koneksi internet di sini bandwidth-nya antri. Atau bisa jadi server sedang ada gangguan. Banyak faktor lah sebetulnya ya. Tidak hanya koneksi internet kita. Bisa juga antri. Saking banyaknya nanti yang proses input data masuk, ngantri itu bisa jadi lama nantinya. Ininya entry-nya. Kayaknya kalau kendala aplikasi pemerintah memang begitu biasanya kita. Kalau kita udah jam sibuk, mendingan nanti malam biasanya begitu. Nanti malam enteng biasanya begitu ya. Biasanya nanti malaman. Biasanya ngetiknya malam semua. Baik, ini kayaknya belum bisa di-refresh ini sebentar ya. Nah, ini sudah refresh. Kenapa? Verifikator gak ada namanya double data nantinya. Karena sudah terkunci pada saat proses mengentry tadi. Jadi batasan tadi itu yang kita perbolehkan ketika ada pemilik itu punya NIK, berarti kan punya nomor induk KTP, kependudukan KTP ya, KTP-nya punya. Kalau NIK itu sudah digunakan oleh orang lain, otomatis dia tidak bisa input karena dianggap satu NIK dua nama. Berarti NIK yang terakhir, nama yang terakhir nggak bisa di input. Itu kasusnya satu. Kedua, batasannya bisa juga satu pemilik punya dua kapal. Satu pemilik punya dua kapal, satu nelayan punya lebih dari satu kapal lah, ada 2 atau 3 atau 4 kapal. Sepanjang nama kapalnya beda-beda, itu
proses perekaman data bisa jalan. Tapi kalau nama kapalnya sama semua, berarti kapal yang pertama saja yang bisa di-entry, kedua, ketiga, keempat yang nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa simpan tadi. Terkunci di situ. Jadi karena basisnya ini adalah NIK dan kapal. Dua kombinasi ini yang harus unik. Satu NIK, satu kapal. Jadi namanya sama, NIK-nya, namanya beda, NIK-nya sama, nggak bisa. Nggak bisa lanjut proses penginputan data. Boleh. Tapi namanya juga harus sama. Nama pemilik, nama nelayan dengan nicknya sama, kapalnya beda-beda, boleh. Oke, tadi di sini ya. Kita lanjut, kita lihat lagi tadi. Oke, kita tadi lihat yang mana ini ya. Nah, ini status rekapitulasinya sudah berubah, berkas dikembalikan. Yang tadinya verifikasinya 1 udah geser ke sini jadinya, sudah berubah karena tadi ada penolakan dan harus dikembalikan. Nah, ini sekarang dilemparkan kembali bola datanya. Datanya itu ada di enumerator untuk diperbaiki kembali. Nah, ketika nanti status pusat sudah diterima, misalnya seperti ini, ketika status pusat sudah diterima, enumerator verifikator tidak bisa membatalkan. Jadi verifikator pusat sudah menerima data tadi, sudah verifikasi diterima secara pusat, tadi kan verifikasinya baru diterima secara provinsi. Nanti berikutnya adalah verifikasi diterima oleh pusat. Status pusat akan berubah, verifikasi diterima. Otomatis tombol batal yang tadi itu sudah tidak ada lagi karena dianggap pusat sudah terima, jadi provinsi yang nggak bisa apa-apa lagi karena sudah bolanya sudah di pusat sekarang. Jadi gitu. Jadi itu tugas verifikator cuman satu, cuman apa ya? Tadi menolak, menerima, sama menghapus data yang gagal input. Saya damikan dulu ya, saya siapkan dulu ininya apa namanya. Saya siapkan dulu data yang gagal input. Sebentar. Oke. Kita bisa lihat lagi, kita refresh. Oke. Nah, kita coba refresh lagi. Ini belum save lagi. Oh, bisa ada. Edit. Saya coba siapkan contoh data yang gagal input ya. Sebentar, ini koneksi internet juga sore ini jadi makin melempem ini. Semangat ini udah hampir jam 3 Pak Yusuf ya. Mungkin dipercepat, ini kan tinggal terakhir aja, cuman memperlihatkan gimana sih kalau gagal input kayak apa sih gitu ya. Gagal input. Oke, ini 2. Ada moderator. Oke. Go. Ya, oke, kita lihat lagi datanya. Oke, coba kita cek di aplikasi. Ya, proses refresh datanya. Ini koneksi internetnya agak-agak lambat ini.
Sebentar. Kita lihat datanya dulu deh yang kelihatan gagal input di mana. Ini A ya, data A. Coba kita logout dulu ya. Kita logout dulu. Wah, ini koneksi internetnya memang ini aduh. Iya nih. Kalau di verifikator nanti mungkin akan saya videokan ininya ya, tutorialnya yang KKP sih. Oh, PRH Bogor ini. PRH Bogor ini. KKP 2. Iya. Nah, internet ya. Oh, connected. Iya, internet unstabil juga nih, aduh, kacau juga. Ya, nanti saya mungkin ininya lewat video tutorial ya paling ya nanti apa namanya. Di sini kan bisa kelihatan ini. Nah, di video tutorial nanti saya coba apa namanya? Videokan apa namanya tombol mana sih yang gagal input. Oh, nanti munculnya seperti ini. Harus apa yang dilakukan? Hapus data. Tombol hapus data akan muncul di kolom terakhir tadi yang tadi ada proses batal, nanti ada salah satunya hapus data ketika memang data itu gagal input. Data itu data siluman ya yang tersimpan di server tapi tidak bisa terbaca oleh enumerator yang menginputnya. Ya, tadi saya coba ini tadi refresh tadi. Ya belum bisa ini data belum kirim. Oke, barangkali tugas seorang verifikator hanya itu Pak Ucup ya, jadi cuma 3, menerima, menolak, atau menghapus data itu. Dan pada saat penolakan pun ya harus ada proses apa namanya informasi apa yang harus diperbaiki nanti akan dibaca oleh apa namanya enumerator. Coba kalau kita buka di sini sebagai enumerator. Nah ini dia. Oke nanti ini sebentar Pak Ucup mungkin saya inikan dulu yang inilah nanti yang diterima oleh enumerator ketika datanya dikembalikan oleh apa namanya? Oke, ini tadi yang data A itu dikembalikan, ada tombol edit. Nah, tadi kita lihat hasil verifikasi, jadi ada 2, ada verifikasi ke-1, kedua. Yang ke-1 ini ada catatannya, barangkali kalau nggak ada ya berarti mungkin ininya salah ini kayaknya. Salah klik itu verifikatornya. Untuk yang verifikasi kedua yang barusan tadi kita kembalikan berkasnya, biasanya ada catatan, nah ini nih, foto KTP salah. Nah, itu nanti cukup fokus ke situ saja enumerator cukup fokus ke situ, kita tutup dulu, pokoknya nah tinggal merubah foto NIK tadi, tinggal pilih foto NIK tadi, terus klik simpan. Nah itu aja Pak.